Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Islamic Center Ustaz Ahmad Dahlan Yogyakarta. Kita tidak akan pernah selesai kalau mendiskusikan keluarga sakinah, karena itu sebuah proses panjang yang harus terus diperjuangkan. Karena orang sering menganggap sakinah itu tenang, ayem, tidak ada riak-riak. Sehingga ketika kemudian ada riak-riak, itu sering ada perasaan, oh keluarga saya kok tidak sakinah ya. Padahal dari sisi bahasa, sakinah itu berbeda dengan tumak ninah. Kalau tumak ninah itu tenangnya statis, tetapi kalau sakinah itu tenangnya dinamis. Jadi kalau kita berharap sebuah interaksi antara suami istri, anak-anak, mungkin juga dengan mertua, dengan orang tua, kok tanpa dinamika, itu tidak realistis. Itu yang saya ingin garis bawahi pertama. Karena orang sering salah persepsi, sehingga begitu ada riak-riak kecil itu sudah bikin rasa ini sejak dulu kok nggak sakinah-sakinah. Nah, yang parah itu kadang-kadang kemudian ada kesimpulan yang salah. Jangan-jangan saya memilih pasangan yang tidak tepat. Wah, itu malah menyalahkan pasangannya kan. Padahal bukan soal tepat atau tidak tepat, tetapi bagaimana kita berproses dan menikmati dinamika itu sampai kemudian makin lama dinamikanya itu tidak lagi dinamika yang menyakitkan hati, tetapi dinamika untuk pertumbuhan, dinamika untuk agar dua-duanya itu bisa berkembang menjadi pribadi yang lebih paripurna. Saling memahami, saling bisa menyesuaikan, itu memang perlu waktu, perlu proses. Nah, kebetulan Allah menjadikan situasi baru dengan pandemi, kita semua lebih banyak di rumah. Di satu sisi itu menjadi peluang, artinya kemudian kita bisa lebih bersama-sama, lebih punya waktu lebih banyak. Tapi di sisi lain itu juga menjadi tantangan. Karena ketika kemudian waktu kita banyak di luar, bapak sibuk, ibu sibuk, hal-hal yang belum selesai, itu seolah-olah ya nggak ada masalah karena memang berjauhan. Nah, tapi begitu sekarang ini lebih banyak di rumah, kumpul jadi satu. Hal-hal yang belum selesai muncul semua. Yang tadinya dipendam, yang tadinya cuma dibatin. Nah, sekarang punya banyak waktu untuk berkomunikasi. Nah, ternyata begitu dikomunikasikan, semuanya keluar. Menyelesaikan 1-2 saja kadang-kadang tidak mudah. Ini 10 gitu. Wah, itu satu situasi yang kadang-kadang tidak semua keluarga bisa menghandlenya atau siap untuk menghadapi situasi yang seperti itu. Apalagi kalau memang pola hubungannya itu tidak sehat. Nah, pola yang tidak sehat itu ada beberapa ciri ya. Tapi yang paling sederhana cirinya itu ABCD. Jadi pertama itu accusation. Masing-masing itu sukanya menuduh pasangannya. Jadi kalau ada apa-apa itu selalu telunjuknya itu ke depan. Bukan ke diri sendiri kemudian introspeksi, tapi lebih menyalahkan pasangannya. Jadi itu yang sering muncul dalam komunikasi, itu tuduhan-tuduhan, mungkin tuduhan tak perhatian, tuduhan lebih memperhatikan yang lain daripada memperhatikan aku misalnya gitu, macam-macam itu yang pertama. Jadi lebih sukanya menuduh. Dan itu kalau dibiarkan itu menjadi pola, jadi sedikit-sedikit menuduh. Terlambat pulang saja sudah, maaf terlambat tadi rapatnya panjang, rapat apa rapat? Nah, ini belum sudah ada kecurigaan ini siapa? Nah, itu, jadi mampir kemana? Lu kan nggak kemana-mana, ini menuduh, accusation. Yang kedua, B-nya itu blame, menyalahkan, menimpakan kesalahan itu selalu pada pasangannya. Kamu sih sejak dulu udah dikasih tahu, nggak dengerin, nggak ya, tapi selalu tunjuknya tetap ke
orang lain, ke pasangannya, ke anak-anaknya, ke mertua atau kepada siapapun. Itu yang namanya blame. Ya, blaming itu memang kalau nggak dijaga itu sering sekali, gampang sekali. Ya, memang yang paling gampang itu kan menyalahkan. Tidak mau introspeksi tapi kemudian menyalahkan pasangannya. Nah, yang ketiga itu kritisisme. Apa ya, suka sekali mengkritik. Jadi kalau ada yang nggak benar itu langsung meledak, langsung keluar. Sementara kalau sudah baik, sudah benar, tidak diapresiasi. Jadi suasananya itu kan jadi panas terus kan, karena ditembakin terus lama-lama kelenger kan. Kalau siapapun orangnya, kalau terlalu banyak ditembakin ya nggak tahu. Nah maka kebiasaan untuk mengkritik yang ya mungkin over criticism ya, jadi peka sekali, berlebih ketika memberikan kritikan itu berlebihan. Itu yang kita harus hati-hati. Itu sering membuat situasinya itu menjadi tidak enak. Jadi kalau menyangkut yang katakanlah tidak pas, itu sekali peka sekali dan kemudian terus panjang. Nah, yang repot itu sudah panjang. Nanti dikait-kaitkan dengan yang dulu-dulu. Padahal yang dulu-dulu juga udah ditembakin itu. Tapi terus disambung dan itu menjadi rangkaian kritik yang waduh. Suasananya tadi betul menjadi panas, menjadi tidak enak. Lalu kadang ada perasaan begini, Ustaz. Oh jadi kayak nggak ada yang benar ya saya ini di mata pasangan. Padahal sebetulnya yang benar juga banyak, cuma karena nggak pernah disebut. Nah, yang disebut cuma kurangnya aja. Akhirnya kemudian yang menonjol itu. Nah, yang keempat D-nya itu demand. Mungkin istilahnya too much demanding ya. Jadi apa ya, kebanyakan menuntut gitu, dan tuntutannya itu kadang-kadang ya di luar kewajaran. Saya punya teman yang pernah mengeluh itu begini. Nah, kebetulan situasinya itu istrinya itu dari keluarga, katakanlah keluarga terpandang, ya keluarga kaya lah gitu ya, keluarga pejabat di desa. Suaminya itu dari keluarga sederhana dan kemudian bekerja keras menjadi PNS, bekerja di kabupaten dan sebetulnya secara ekonomi itu ya memadai. Nah, cuma ini karena istrinya ini latar belakangnya dari keluarga yang lebih mampu dari suaminya. Nah, istrinya itu tuntutannya tinggi banget. Secara materi. Nah, yang bikin teman ini terluka itu adalah karena pasangannya ini suka membandingkan dengan teman-temannya. Teman-temannya sekolah, teman-temannya bekerja. Loh, Mas, itu aja sama-sama di kabupaten bisa begini-begitu, masa sih kamu nggak bisa? Wah, misalnya begitu. Karena dianggap apa yang diperoleh oleh suaminya itu tidak sebanyak yang diperoleh oleh temannya yang sama-sama bekerja di kabupaten, misalnya begitu. Padahal suaminya ini orangnya jujur, pekerja keras, ya mungkin dia hanya mendapatkan apa yang berhak dia dapat ya, mungkin yang lain karena tidak jujur bisa saja kemudian dia nabrak-nabrak sana sini sehingga bisa dapat lebih banyak. Nah, tapi pasangannya ini selalu menuntut supaya kamu harus bekerja lebih keras, padahal ini sudah jungkir balik, suaminya sudah jungkir balik. Nah, hal-hal yang begini ini karena tuntutan yang berlebihan, nah, kalau tidak hati-hati, untung suaminya ini orangnya sabar, orangnya kuat. Jadi meskipun ditekan begitu, dia tetap berada di jalan yang benar. Coba kalau kemudian misalnya dituntut begitu dia nggak kuat, kan bisa juga kemudian menyimpang demi untuk menyenangkan hati pasangannya. Dari kasus-kasus korupsi misalnya, itu kan sering. Salah satunya penyebabnya. Nah, penyebabnya kan karena itu bisa ya, too much demanding itu bisa dari suaminya, bisa dari istrinya, bisa dari keluarganya, bisa dari mana saja. Nah, itu kadang-kadang pola yang tidak sehat di dalam keluarga. Ya, gambarannya ABCD itu tadi. Dan itu bisa menyebabkan luka itu. Nah, luka di salah satu. Dan kalau luka itu terlalu banyak, sakit kan, lama-lama hubungannya jadi nggak nyaman. Malah ada yang kemudian bukan kok
baiti jannati, ya, orang lebih senang pulang daripada di luar. Ada beberapa keluarga tertentu yang tidak sehat, malah lebih suka di luar daripada pulang. Ada staf kita dulu itu yang kalau kerja sukanya lembur-lembur. Lama-lama kan saya curiga, ini nggak ada lemburan kok. Lembur-lembur, saya tanya, loh kan nggak pulang, ada lemburan kok. Bukan Pak, nggak ada. Loh kok nggak pulang? Oh, pulang cuma bikin pusing. Oh, jawabannya itu pulang bikin pusing. Ini kan repot. Berkeluarga pulang bikin pusing. Padahal mestinya kan kalau pulang bikin happy ya. Ini pulang bikin pusing. Jadi memang ya macam-macam ya orang berkeluarga itu kalau yang belum berhasil itu memang situasinya jadi begitu. Bersama itu tidak selalu berarti menyenangkan. Bagi yang tidak sehat itu bersama malah menyakitkan. Dia lebih memilih menghindari pertemuan. Nah, yang repot seperti sekarang ini dipaksa oleh situasi untuk bersama. Wah, itu kalau yang nggak sehat malah jadi sering berantem itu. Bisa jadi pandeminya tidak cuma di luar, malah yang di rumah ini yang jadi bencana. Ini karena terlalu sering ketemu, jadi malah banyak ributnya. Nah, makanya ini harus dibikin lebih sehat. Pola hubungannya supaya dibikin lebih terbuka, lebih enak. Boleh orang berbeda, tetapi dikomunikasikan dengan cara yang bijak supaya situasinya tidak kemudian justru malah tidak enak. Karena saya sering bergurau dengan teman-teman, itu ada teman itu yang kemana-mana di dompetnya itu ada foto istrinya. Ketika saya tanya, saya kira dia sayang betul sama istrinya, itu kan kemana-mana fotonya di bawah. Karena tidak semua suami kan bawa foto di dompet. Nah, teman ini foto istrinya gede itu dia pasang dalam dompet. Saya kira dulu karena dia sayang betul sama istrinya. Nah, rupanya setelah saya tanya, gini, ini ada rahasianya, Mas. Loh, kenapa? Saya kalau lihat foto ini, itu melihat persoalan lain itu menjadi ringan. Karena persoalan yang paling berat itu ya di foto ini. Jadi dia menjadi pembanding. Kalau lihat ada masalah macam-macam di luar itu, begitu lihat foto, masih ringan, masih berat yang ini. Nah, itu ada juga yang seperti itu. Dan sebaliknya, tidak selalu yang menjadi sumber masalah kan istrinya, bisa juga suaminya. Saya pernah mengalami situasi, ada sahabat yang kita waktu itu mau takziah, lalu kumpulnya di rumah saya. Kemudian ada beberapa, karena kita mau bareng-bareng, ada ibu-ibu juga yang bareng-bareng kita mau takziah, karena saya mau sama istri juga. Nah, waktu kami menunggu teman lain yang janjian mau bareng-bareng takziah itu, lalu kita membicarakan, ya biasa kalau ketemu kan terus ke sana kemari, salah satunya soal keluarga. Nah, karena kebetulan teman yang meninggal itu bapak, laki-laki, suami lah gitu. Tiba-tiba ada teman satu yang memang punya hubungan yang tidak baik sama suaminya, itu sempat nyeletuk begini, karena ketika ada suami yang meninggal itu kita tahu biasanya kan keluarganya menangis, kadang seperti itu. Nah, tamu yang satu ini malah komentarnya begini, besok kalau suamiku mati aku nangis nggak ya? Coba sampai keluar kata-kata seperti itu kan artinya hubungannya betul-betul bermasalah itu. Sampai mengasumsikan nanti kalau suaminya meninggal, itu nangis nggak ya saya? Itu karena saking jengkelnya sama kelakuan suaminya. Jadi soal yang di dalam dompet tadi, ya itu bisa dua-duanya itu bisa istri yang ada di situ, itu bisa juga suami, karena sumber masalah kadang-kadang ya bisa dari salah satu itu. Itu yang sering terjadi di lapangan. Jadi sebetulnya kalau kita kembali kepada Al-Quran, yang disebut dengan sakinah, mawaddah, warahmah, itu kan sebetulnya sebuah proses yang harus terus kita perjuangkan. Karena kalau kita lihat di dalam tafsir, keluarga itu harus dibangun menjadi keluarga yang tadi menyenangkan, yang tenang meskipun ada dinamika, penuh dengan cinta kasih yang disebut dengan mawaddah. Karena di dalam tafsir diterangkan
mawaddah itu mahabbah, jadi dengan penuh cinta. Tapi mestinya tidak hanya berhenti sampai di situ, mesti harus dikembangkan sampai ke arah rahmah, karena rahmah itu asyafaqah itu welas asih, cinta yang tulus, yang tidak lagi menuntut ada syarat-syarat tertentu, karena tulus. Jadi apapun yang terjadi itu diterima dan dicintai dengan sepenuh hati, karena itu sudah pilihannya sendiri, ya kan? Cuma tinggal bagaimana lalu dikembangkan menuju sesuatu yang lebih membahagiakan kedua belah pihak, kan mestinya begitu. Nggih, membahagiakan. Apa namanya? Jadi itu satu rangkaian ya Ustaz. Ya, kalau iya, kalau di dalam Al-Qur'an kan istilahnya azwajan. Ya kan, itu pasangan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Azwajan itu kan seperti kalau sepatu kaki kita itu ya ada kanan kiri. Yang penting kan kemudian bagaimana koordinasinya yang baik, bagaimana berbagi peran, kan gitu. Karena istilah azwajan itu menurut saya menarik sekali. Kenapa disebut pasangan? Tepat ya. Tepat sekali istilah itu. Kaki kita ini dua. Apa kanan selalu di depan? Enggak. Coba kalau kita baris berbaris kok kaki kanannya di depan terus kan lucu. Nah, mestinya ya kanan kiri kompak begitu kan. Itu baru bisa jalan dengan enak dan semuanya nyaman. Coba kalau kanan terus di depan atau kiri terus di depan, bukan saja lucu tapi capek. Karena itu tidak wajar. Yang wajar itu ya kadang yang kanan di depan, yang kiri di belakang. Kadang-kadang kalau sikap sempurna ya dua-duanya jejer, enak gitu kan. Kalau istirahat gitu ya dua-duanya melebar. Dan itu diatur dengan sangat nyaman. Meskipun dua-duanya berbeda kan, yang kanan begini, yang kiri begini, tapi dua-duanya ketika dikonsolidasikan, diatur sedemikian rupa, itu menjadi nyaman sekali. Nah, yang jadi masalah, kadang suami istri ini tidak bisa menjadi pasangan yang harmonis begitu. Yang satu maunya di depan terus, yang satu juga mau ke depan, nabrak malah jatuh. Jadi ini nggak bisa. Analoginya pas. Itu azwajan, itu luar biasa itu. Kita kalau beli sepatu kanan semua malah dikembalikan loh. Oh, malah dikembalikan. Jadi kalau ada suami istri kok berbeda, itu mestinya saling melengkapi. Jangan kemudian perbedaan itu malah dijadikan apa? Sumber konflik itu jadi masalah. Maka kalau yang satu begini, yang satu begini, ya tinggal bagaimana ini dikombinasikan sehingga menjadi sinergi yang harmonis. Gitu. Jadi tambahan kekuatan, menjadi tambahan energi. Justru karena perbedaan itu. Justru karena perbedaan. Iya, karena nggak mungkin sama toh. Dua pribadi dari keluarga yang berbeda, dari pendidikan yang berbeda, dari daerah yang berbeda. Kadang-kadang kan begitu, dari kebudayaan yang berbeda. Kemudian dijadikan satu serumah, sekamar. Wah, itu kan. Maka kan ada istilah musuh dalam selimut. Wah, ya toh. Kenapa disebut musuh dalam selimut? Oh, sudah satu selimut kok masih musuhan. Harusnya tidur. Iya. Malah mestinya bareng-bareng malah berantem. Ini yang disebut dengan musuh dalam selimut. Satu selimut itu mestinya koordinasinya harus bagus. Jangan kemudian malah berantem. Nah, kalau berantem nggak terjadi apa yang disebut sakinah, mawaddah, warahmah tadi. Iya. Maka peran pemimpin, maka kalau kita baca teori manajemen itu kan yang penting kan bukan sekedar leadership, tapi juga ada followership, ya kan? Orang itu harus bisa menjadi pemimpin, tetapi juga harus bisa menjadi pengikut yang baik. Iya kan? Iya. Yang orang sering tidak belajar itu followership. Iya, kursus itu biasanya ya leadership. Oh, ini ada pelatihan kepemimpinan. Nah, kalau semuanya jadi pemimpin, nggak ada yang mau jadi pengikut. Repot kan? Padahal orang bisa menjadi pemimpin karena dia punya pengikut. Nah, kalau kita ini bisa positioningnya bagus, kapan jadi pemimpin, kapan jadi pengikut, kan enak. Ketika kaki kanan sedang ada di depan, oke, aku tak yang di belakang. Yang satu kan bilang begitu. Nanti gantian ya, Bapak yang di belakang, aku yang maju. Sehingga semua berkembang. Maka keluarga yang sehat, itu dua-duanya harus bisa
berkembang. Tidak hanya dua-duanya, ketika kemudian turun kepada anak-anak, kadang-kadang bapak ibunya berkembang tapi anaknya enggak. Nah, itu kan enggak sehat juga. Maka mestinya bagaimana keluarga ini dibangun agar suami bisa berkembang optimal, istri, semua potensinya bisa juga diaktualisasikan. Jangan, saya kan cuma konco wingking, saya kan cuma bagian di belakang, bagian mendukung. Mestinya saling mendukung. Pada saat di depan yang satu mendukung, gitu. Pada saat yang kiri yang di depan, yang kanan mendukung supaya ini bisa stabil. Nanti pada saat anak memerlukan sesuatu yang lebih banyak harus di depan, ya dua-duanya bisa membackup dari belakang. Ini mestinya segitiga antara suami, istri, dan anak-anak ini bagaimana caranya dibikin pola koordinasi, pola komunikasi yang lebih sehat. Harapannya ke depan semuanya bisa berkembang. Mindsetnya semuanya mesti harus growth mindset. Mindsetnya harus mindset pertumbuhan, semuanya bisa berkembang. Jangan cuma yang berkembang suaminya. Lalu orang sering mengatakan di balik kesuksesan suami ada wanita hebat. Ya betul, wanita hebat, tapi hebat untuk memilih di belakang kan kasihan juga. Mestinya dia juga berhak loh, hebat dan berada di depan. Bisa. Kan tinggal gantian, kapan suaminya yang di depan, kapan istrinya yang di depan. Tidak apa-apa. Itu yang disebut aswaja. Baru bisa sakinah itu kalau aswajanya ini jalan baik. Tapi kalau pasangan itu tidak bisa berpasangan betulan. Namanya pasangan. Namanya pasangan. Kok mau jalan sendiri ya itu bukan pasangan. Nggak berpasangan. Tidak berpasangan. Gitu. Bersendirian. Bersendirian. Iya. Pas. Keluarga. Makanya kadang yang sering terjadi konflik tadi, ada yang tidak mau bertahan, kemudian menyalahkan, sering banyak ditembak tadi, ABCD tadi, akhirnya jadi kolaps tuh. Jadi ininya egois, ada ego gitu ya. Ya egonya kadang-kadang masih tinggi, masih ingin selalu berada di depan, masih ingin selalu menjadi yang nomor satu. Ego namanya juga ego. Maka ada beberapa hal saya kira yang kita harus perhatikan di dalam keluarga itu. Yang pertama, kita harus, karena ini kan ada perbedaan ya seperti yang tadi kita diskusikan. Maka perbedaan itu harus dikomunikasikan dengan baik. Jadi jangan cuma dipendam, jangan cuma dibatin. Ya, saya sering bergurau dengan teman-teman yang pasangan kita ini kan bukan dukun. Iya kan? Karena bukan dukun ya nggak ngerti apa yang ada di hati. Ya supaya mengerti apa yang ada di dalam pikiran, yang ada di dalam hati, kemukakan secara terbuka. Maka komunikasi terbuka terhadap pasangan itu menjadi penting. Cara komunikasinya harus asertif, maksudnya lugas tetapi tidak menyakitkan hati. Nah itu yang membuat nanti saling memahami, saling menyesuaikan itu menjadi lebih mudah. Karena masing-masing terbuka dan tidak usah disertai dengan luapan emosi. Karena seringkali kan gini, ya terbuka tapi pakai marah, pakai bahasa-bahasa yang menyakitkan. Nah, akhirnya kemudian dialognya menjadi tidak produktif, malah saling menyerang, saling menyalahkan. Nah, ini tidak produktif. Kalau mau produktif itu mestinya diungkapkan, tetapi ya yang enak, yang bijak, pilih waktu yang pas dengan ungkapan-ungkapan yang baik, itu sehingga lalu dicari solusi. Ya ada triknya macam-macam ya, triknya macam-macam. Ada yang ya kita ngomongnya di luar aja, lalu pergi ke warung atau ke restoran tertentu yang longgar,
gua ngomong di situ. Kalau ngomongnya di tempat umum kan nggak mungkin ribut-ribut, kan malu. Dari suasana gitu ya. Ada suasana, tapi juga di tempat umum supaya dia bisa ngomongnya pelan, dia supaya bisa ngomongnya baik-baik. Karena kalau kita mau ribut-ribut di tempat umum kan nggak enak. Nah, itu kadang ada yang menggunakan tips itu untuk mengurangi luapan-luapan emosi. Jadi meskipun ada ganjaran macam-macam, tapi karena di tempat umum jadinya lebih terkontrol. Tapi coba kalau, yuk kita ngomong di kamar, wah kita berdua saja. Nah, karena merasa di kamar merdeka, gitu lalu bos. Lalu ungkapannya kadang tidak terkendali. Padahal yang penting kan bukan mengekspresikan amarah, tapi yang penting kan sebetulnya substansinya apa? Apa yang ingin didiskusikan? Nah ini kan tadi masalahnya caranya. Nah, caranya bisa macam-macam, tapi yang penting apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan itu harus dikomunikasikan secara terbuka. Itu satu pilar yang menurut saya harus terus dibangun supaya kalau kita ingin keluarga kita itu sakinah, maka komunikasinya harus lancar, harus terbuka. Apapun yang terjadi itu ya didiskusikan, diomongkan, jangan cuma kemudian diem-dieman, lalu bahkan kemudian menyingkir atau pergi, nggak menyelesaikan masalah. Itu butuh ini ya, Butuh kedewasaan, kematangan untuk mendiskusikan perbedaan. Iya. Kalau tidak suka, ya katakan terus terang. Dan harus ya pasangan harus siap. Gitu. Harus siap juga. Kenapa begitu? Argumennya apa? Gitu. Dan itu didiskusikan dengan baik sampai akhirnya ketemu komprominya di mana. Nah, karena ada kompromi. Misalnya begini, tiba-tiba kok istri sukanya beli baju macam-macam, bajunya sudah banyak kok beli terus misalnya. Nah, itu bisa didiskusikan. Kenapa? Bisa jadi misalnya karena sekarang kita sudah bisa beli baju. Mungkin dulu belakang pasangan kita ini tidak sempat bisa beli baju karena keadaan. Nah sekarang gitu bisa beli, ada keinginan untuk beli. Bukan soal sudah punya atau belum punya, tapi beli itu menjadi bagian yang menyenangkan bagi pasangan kita. Ya itu kan bisa didiskusikan. Mana kalau tidak cuma beli, tapi kita produksi sendiri. Dan kemudian malah kita jual. Nah, jadi artinya dorongan untuk pengen beli, pengen ini tidak cuma konsumtif, tapi bisa dirubah menjadi lebih produktif. Di satu sisi hobi belinya bisa kesampaian, tapi juga secara produktif tidak cuma konsumtif, tapi bisa memproduksi, bisa dijual, bisa justru kemudian hobi itu menjadi usaha. Misalnya itu kan bisa muncul karena diskusi. Tapi kalau dorongan mau beli itu malah nggak boleh beli, wah dia merasa tuku saya ini bahasa pesiso orang oleh. Nah itu kan harus jadi beban. Nah bagaimana dicari solusi supaya naluri belinya itu kesampaian, tapi juga produktif, tidak cuma menghabiskan uang, tapi justru bahkan bisa menghasilkan uang. Itu kan bisa diolah dari diskusi yang terbuka. Lalu yang kedua, bagaimanapun keluarga itu akan kokoh. Itu kalau satu sama lain itu saling bisa memuaskan pasangannya. Karena setiap orang kan pasti punya kebutuhan, pengen ini, pengen itu, butuh ini, butuh itu. Nah, sepanjang masing-masing bisa saling memuaskan, itu biasanya keluarga itu akan kokoh. Nah, maksud saya kepuasan di sini bisa macam-macam, bisa kepuasan ekonomi, bisa kepuasan psikologis. Ada yang secara ekonomi puas, tapi psikologis tidak. Ada, misalnya secara ekonomi duitnya banyak, tapi secara psikologis dia merasa terabaikan, misalnya, nggak pernah diajak, nggak pernah ditanya pendapatnya, nggak pernah dimintai saran, pokoknya dicukupi tapi nggak dipedulikan. Ya, itu artinya kemudian kepuasan psikologisnya bermasalah. Ada juga kepuasan seksual. Ada beberapa kasus yang pernah saya tangani itu kelihatannya kok ini membulut aja, ini kasusnya apa sih kok nggak ketemu yang prinsip itu, tapi kelihatannya seru masalahnya. Begitu saya coba telusuri, ternyata ujung-ujungnya
karena ada problem soal kepuasan seksualnya, misalnya gitu. Jadi banyak aspek kepuasan, bisa kepuasan sosial, ya macam-macam lah. Misalnya tidak diterima oleh keluarga besarnya, gitu ya. Di keluarganya sendiri solid, tapi begitu masuk ke mertua atau masuk ke orang tua, ada konflik, diterima dan lain sebagainya. Itu juga artinya ada ketidakpuasan sosial atau tidak bisa berinteraksi dengan baik dengan tetangga kanan kiri, dengan komunitas di sekitarnya, itu juga sering jadi persoalan. Maka kalau keluarga itu bisa saling memuaskan baik ekonomi, psikologi, sosial, seksual, spiritual, artinya semua jenis-jenis kepuasan itu bisa saling dipenuhi, nah biasanya keluarga yang kokoh. Karena kalau kepuasan ini maksimal, ada godaan macam-macam itu nggak mempan. Tapi kalau kepuasannya minimal, ini yang beresiko. Terus gumun akhirnya. Ada orang lain yang datang, ada dewa penolong, ada orang yang menjanjikan macam-macam, bisa goyah. Tapi kalau ini sudah kepuasannya sudah lumayan, itu biasanya lebih kokoh. Saya sudah merasa cukup Pak. Karena sudah merasa cukup, ya mau digoda macam-macam, enggak kena. Nah, makanya yang ketiga itu avoid temptation. Kita harus belajar untuk sudahlah, nggak usah cari masalah. Maka kita hindari godaan. Hindari godaan. Kesempatan untuk aneh-aneh itu kita hindari sendiri, nggak usah cari masalah. Karena begini, ya kalau pas iman kita baik, karena iman itu ya situ yang kus. Kadang tambah, kadang kurang. Nah pas imannya bagus itu ya digoda apapun nggak mempan. Tapi kalau pas imannya kurang, kadang-kadang nggak ada godaan aja nyari-nyari. Iya ini makanya kita harus hati-hati godaan. Jangan kalau mulai kelihatan ada yang menggoda, ada yang main-main, apalagi sekarang di era yang sangat terbuka, ada WA, di grup ini, dan kadang-kadang mungkin ada sahabat, ada mahasiswa atau siapapun yang kadang-kadang menunjukkan ungkapan-ungkapan yang mulai, wah ini nggak bener nih, ini kalau istilah istri saya itu, wah itu genit itu kok, wah itu nggak usah dijawab, gitu. Biasanya kalau perempuan sensitif gitu, oh itu komennya udah genit itu nggak usah ditanggapi, oh ya, nggak ditanggapi, misalnya gitu. Karena kalau itu ditanggapi, itu bisa berkembang dan kemudian menjadi semakin berani, semakin mengekspresikan keinginan-keinginan yang tidak sewajarnya. Maka godaan yang macam-macam tadi sebaiknya dihindari. Oleh karena itu juga termasuk kita tidak usah menggoda. Karena ada yang kita cuma main-main, kita cuma iseng, tapi di sana ditanggapi serius, nah itu nanti malah jadi masalah. Makanya nggak usah main-main kalau sudah menyangkut relasi dengan lawan jenis. Itu yang disebut dengan menghindari godaan. Kita sendiri tidak usah usil, tidak usah main-main dalam konteks tadi menggoda orang lain yang kadang-kadang ya namanya juga pertemanan itu kan sering pada iseng ya menggoda gojekan ya, tapi kalau gojekannya mengarah kepada hal-hal yang memungkinkan tumbuhnya rasa yang berbeda, nah itu yang harus dihindari karena sering masalah-masalah itu muncul dari hal-hal yang begitu. Saya mengalami banyak hal dari teman-teman itu curhatnya, saya kan cuma iseng mas, iya kamu iseng lah, kalau dia nanggapinya serius, nah begitu dia serius ini yang jadi kalah kabut kan, ini terus menyerang dengan chatting-chattingan yang serius, ini sering ini, wah akhirnya jadi, waduh mas repot ini mas, saya kan tadinya cuma iseng, nah ya kamu sendiri sih rasanya, ini yang namanya main-main dari subuhan kan. Nah untungnya sih dia kemudian bisa terus menjaga diri untuk mengatakan tidak. Tapi kalau tadinya iseng dia nanggapi dan kemudian ini juga nanggapi, lah itu kan jadi persoalan. Maka yang terakhir itu saya ingin memberi catatan bahwa bagaimanapun spiritualitas itu yang menyelamatkan. Remnya ini kan agama. Ya, remnya ini kan agama. Maka pasangan yang sakinah mawaddah warahmah
itu ya ibadah bareng-bareng, saling menguatkan, ngaji bareng-bareng, supaya tidak jomplang. Karena kadang-kadang kan begini, istrinya rajin ngaji, suaminya enggak. Nah ini berarti nanti sisi lemahnya bisa ada di suami. Iya kan, istrinya selamat tapi suaminya enggak, atau sebaliknya. Suaminya rajin, istrinya enggak, nah itu nanti bisa jomplang. Kalau ada apa-apa, ini menjadi tidak balance. Bagaimana cara mensikapinya, itu menjadi sangat berbeda. Tapi kalau ngajinya bareng-bareng, diskusinya bareng-bareng, sholat malam bareng-bareng, puasa sunnah bareng-bareng, nah itu ada kebersamaan dalam mengembangkan spiritualitas. Nah itu biasanya akan lebih menjaga keutuhan keluarga. Jadi meskipun ada dinamika macam-macam itu dia tetap yakin bahwa pasanganku apakahnya baik, mau pasanganku itu kalau puasa ya sungguhan, kalau sholat malam ya sungguhan, kalau ngaji ya beneran, ya mudah-mudahan dijaga lah. Enggak lah kalau begitu, itu paling hanya salah paham orang paling itu masih bisa berpikir positif begitu. Tapi coba kalau spiritualitasnya tidak baik, itu akan mudah terpancing emosinya, mudah terjadi benturan-benturan. Kebersamaan membangun spiritualitas. Nah, itu penting dalam keluarga. Ya bareng-bareng sama pasangan, sama anak-anak. Karena ada juga pola keluarga itu yang menurut saya gini ya agak aneh. Misalnya ada dewe. Bahkan saya pernah bertamu itu pas waktu sholat, tidak pasangannya itu mengajak untuk berjamaah. Aku tak bisa ya, belum mau duluan sih, mau sholat duluan. Ya bareng. Nah, maksudnya kan, ayo bareng kan gitu. Aku tak bisa ya, belum. Malah minta izin duluan, kenapa tidak diajak bareng-bareng? Kan bagus juga kalau tamunya diajak berjamaah. Kita sholat dulu ya bareng-bareng kan malah bagus. Ini malah dipersilakan untuk menemui tamunya, lalu ini minta izin untuk sholat dulu. Ini bisa istrinya, bisa suaminya. Duluan ya, duluan kadang-kadang tidak diajak bareng-bareng. Ini soal tadi kebersamaan dalam mengembangkan spiritualitas. Terus tadi mindsetnya itu berkembang bersama tadi. Iya, berkembang bersama, tumbuh bersama, maju bersama. Iya, ngaji bareng supaya nanti spiritualitas itu perkembangannya relatif sama. Karena kalau nggak sama itu repot. Ada kasus yang satu ini bagus, yang satu ini diajak umroh nggak mau, diajak haji nggak mau, minta izin mau duluan nggak boleh, akhirnya gitu. Ini kan jadi repot karena perkembangannya nggak seiring. Yang satu sudah maju banget, yang ini masih tertinggal di belakang. Maka kalau spiritualitas itu bisa dibangun bareng-bareng kan jadi enak. Ya. Tapi karena apa ya? Tadi di awal kita sudah mendiskusikan bahwa keluarga itu sebuah proses yang panjang, maka ya orang harus sabar berproses. Karena saya melihat ada kecenderungan belakangan ini, misalnya kalau kita sering lihat pemberitaan para artis misalnya, itu kan sering berkeluarga baru sebentar sudah pisah, cerai. Itu ya tanda bahwa itu tidak sabar berproses. Ya tentu di awal nggak bisa langsung match gitu kan, nggak bisa. Itu perlu waktu untuk menyesuaikan, untuk saling memahami, untuk kemudian dalam kebersamaan itu bisa menyenangkan hati. Itu kan harus berproses. Nah, kadang prosesnya tidak mudah, maka kita harus sabar berproses, harus saling belajar. Misalnya ketika suaminya punya keterampilan lebih baik di bidang tertentu, ya mungkin istrinya bisa belajar dari keterampilan suaminya. Begitu juga sebaliknya, ketika suami memandang istrinya di aspek tertentu itu lebih maju, lebih berkembang, nah suami bisa belajar pada istri. Jadi kesediaan untuk saling belajar, untuk saling menguatkan, untuk saling mendukung itu penting sekali. Saling mendukung. Iya, saling mendukung. Nah, jangan mengecek, kadang kan gitu, gitu aja nggak bisa, masa gitu aja nggak bisa. Ya kalau bagi yang belum bisa, ya memang sulit, ya tidak bisa. Jadi atau menyepelekan, ya harus saling mendukung.
Ya, saling memahami, saling menyesuaikan, itu kan bagian dari proses panjang yang harus terus. Nah, nanti ketika ada perubahan, Astagfirullah ya Allah. lain lagi ada penyesuaian. Misalnya, tiba-tiba suaminya menjadi pejabat. Astagfirullah. Nah, tadinya belum menjadi pejabat. Itu pasti menyesuaikan yang baru lagi. Nanti suatu ketika pensiun, menyesuaikan lagi. Itu penyesuaian itu hampir tidak pernah berhenti. Maka jadi di awal saya mengatakan ya harus sabar berproses. Sabar dalam berproses. Iya, selalu terus menyesuaikan diri. Makanya kan menjadi sangat mudah ketika kita terbuka. Misalnya begitu pensiun, ini kan yang tadinya punya kegiatan macam-macam Jadi nganggur. Nah, orang yang nganggur itu mesti butuh diperhatikan. Nah, tiba-tiba pasangannya nggak memperhatikan. Oh, lalu baper. Oh, sekarang begitu saya pensiun, suami nggak memperhatikan. Padahal sejak dulu ya begitu. Cuma karena ini ada perubahan, lebih banyak waktu di rumah memperhatikan gerak-gerik pasangannya. Ini kok jadi kalau sama saya kok nggak romantis, padahal tidak romantisnya sudah lama. Dulu nggak terasa karena masing-masing punya kesibukan. Nah, begitu sudah di rumah banyak ketemu, baru kelihatan. Dulu kayak begini, lalu keluhannya jadi banyak sekali. Nah, ini kadang justru ada keluarga-keluarga yang bermasalahnya itu setelah punya waktu luang, longgar banyak, setelah pensiun, setelah tua. Hati-hati. Lebih pengen diperhatikan, banyak di rumah tadi. Iya, pengen diperhatikan, tapi yang satu cuek lah. Makanya yang satu nggak merasa cuek. Nah, padahal yang satu tidak merasa cuek. Memang selama ini aku nggak dianggap memperhatikan. Jadi rame kan? Dia baru masuk membuat. Maka yang penting pasangan itu harus bisa saling memberikan yang terbaik bagi pasangannya. Saya sering melihat begini, yang sering muncul itu adalah tuntutan tadi saya mengatakan demand tadi itu harus begini, harus begitu. Jadi menuntut pasangannya untuk begini begitu. Menurut saya kan lebih bagus kalau tidak usah menuntut, tapi memberi. Jadi misalnya saya sebagai suami, saya akan berusaha memberikan yang terbaik untuk pasangan saya. Karena teori psikologi mengatakan yang namanya ketertarikan, kasih sayang itu bersifat resiprokal, timbal balik. Jadi kalau saya mendahului untuk memberikan yang terbaik, itu nanti pasti akan berbalas. Tidak usah dituntut, itu sudah akan ada balasannya juga yang terbaik. Ibarat orang teriak di tebing, pasti akan ada gempa yang memantul ke kita. Tapi syaratnya teriak dulu. Nah, kadang orang nggak mau teriak. Tapi mintanya dapat pantulan kan susah. Mestinya kita teriak dulu, baru pantulan itu datang. Kita harus memulai untuk memberikan yang terbaik, membahagiakan pasangan kita. Nanti pasti pasangan kita juga akan memberikan yang sama. Karena bersifat resiprokal. Jadi memulai itu yang kadang-kadang berat. Ya. Itu butuh tadi kedewasaan, kematangan dari kedua belah pihak. Ya. Kebesaran jiwa. Untuk memberikan yang terbaik bagi pasangannya. Ya. Oke, sangat menarik sekali ini Ustaz. Amin. Kita ini sangat dinamis dan insya Allah aktual ini. Selalu aktual ya bahasanya. Mungkin kita sapa dulu. Silakan jamaah. Ada pertanyaan dari jamaah. Ini ada yang bertanya ini. Sudah atau belum? Jamaah, kami beri kesempatan untuk bertanya langsung atau melalui chat room yang ada di Zoom. Ya, sambil boleh secara langsung atau menuliskan pertanyaan. Ini mumpung kita bertemu dengan konsultan, insya Allah kita berbagi bersama, gitu. Berbagi bersama. Sudah ada belum?
Nah, Ini ada dari bagaimana Mbak Esti cara yang baik ketika marah pada pasangan. marah pada Betul. pasangan. Sering ini Ustaz. Nah, iya. Jadi marah. Ah, Iya. gimana ya caranya marah yang baik? Gimana yang sesuai tidak? Sebetulnya Supaya energi. pertanyaannya dibalik begini. Oh gitu. Kenapa harus marah? Biasanya orang marah itu karena tidak terima, ya kan? Karena ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan atau dia merasa tidak seperti itu tapi dituduh begitu kan lalu nggak terima. Nah, nggak terima biasanya ekspresi marah. Dan energinya negatif tadi ya? Ya kalau marah itu biasanya Karena pertama melukai yang dimarahi, yang kedua kadang juga tidak menyelesaikan masalah dengan marah itu. Nah, memang saya sering bergurau begini, memang yang paling gampang itu marah kok kalau tidak sesuai itu. Paling gampang, nggak usah mikir. Iya kan? Nggak cocok terus marah. Itu paling gampang, respon yang paling gampang itu marah. Tapi marah itu menguras energi, sudah menyakitkan hati orang lain dan menguras energi kita. Nah, maka sebetulnya polanya yang harus dirubah. Maka pertanyaan saya tadi, kenapa harus marah? Kan banyak hal bisa diselesaikan tanpa marah. Nah, orang yang matang itu fokusnya pada solusi. Oh gitu ya. Ya, fokusnya pada solusi, bukan pada mengekspresikan ketidakterimaan atau ketidakcocokannya itu. Tapi fokusnya pada solusi. Nah, maka kalau solusi sudah bisa dicapai, kan tidak perlu pakai marah. Iya kan? Anak lagi makan terus piringnya jatuh misalnya. Tapi waktu pulang kemalaman, ketok-ketok pintu Ibu Aisyah nggak dengar. Kan Nabi tidak marah. Nabi cuma menggelar sorbannya, kemudian tidur di luar pintu. Ibu Aisyah karena kecapean tertidur di dalam. Begitu tengah malam beliau bangun, kok Nabi belum pulang, kemudian mencoba menengok keluar, loh, kok Nabi tidur di bawah pakai sorban. Lalu apa yang terjadi suami istri ini? Luar biasa. Dulu-duluan minta maaf. Nabi juga minta maaf karena pulang kemalaman bersama tadi karena ada rapat dengan sahabat, misalnya begitu. Ibu Aisyah juga minta maaf, saya yang salah karena diketok tidak dengar. Karena saling dulu-duluan minta maaf, nggak ada yang marah kan? Padahal Nabi tidur di luar, istri nunggu di dalam, berisik. Sebetulnya nggak ada yang salah kan? Karena memang situasinya yang satu kecapean, yang satu kemalaman. Tapi begitu ekspresinya saling minta maaf, selesai. Nah, cuma memang biasanya yang berat itu minta maaf. Karena kita merasa benar. Iya. Masuk yang salah situ kok, yang suruh minta maaf saya. Itu yang sering jadi problem. Tapi kalau kita membiasakan diri untuk musyawarah ila maghfirah, istilahnya itu bergegas untuk minta maaf, wah itu enak sekali. Kalau ada apa-apa itu bukan dulu-duluan mencari kemenangan, tapi dulu-duluan mencari permaafan. Jadi sorry ya kalau tadi nggak enak, apa-apa kok aku yang salah. Nanti kan biasanya gantian begitu. Tapi kalau ini marah, sana bisa ganti marah. Emang yang bisa marah sama kamu. Aku juga bisa loh marah. Akhirnya malah jadi marah-marahan. Maka kembali ke saran yang pertama, sebaiknya fokusnya itu pada solusi, bukan pada ekspresi perasaan yang tidak. Karena itu pasti sesaat ya tadi. Sesaat. Marah itu sesaat, tapi dampaknya bisa panjang. Dampaknya bisa panjang. Kadang yang marah itu sudah selesai. Sudah. Yang dimarahi masih terluka. Hajatnya udah terpenuhi, udah bisa marah, udah legowo ya, udah plong bisa marah. Wah, tapi yang dimarahi plong. Plong ya. Plong ya. Wah, itu panjang ya. Kayak dipukul dengan pukul besi ya. Jadi itu maka
hadis yang selalu dihafalkan di TK itu kan la La taqtub balakal jannah, kan gitu ya. Iya. Anak-anak kita itu kalau menghafalkan hadis soal kemarahan tidak usah marah kalau kita ingin surga. Tidak hanya surga di akhirat, suasananya di rumah juga akan menjadi Surga. seperti surga karena Iya. nggak ada lagi amarah, nggak ada lagi kata-kata kasar, adanya cuma maaf ya Dek. Nah, gitu tuh. Iya Mas aku kok yang salah. Insya Allah bisa Damai. akhirat. Iya. Itu kan enak banget gitu. Iya. Saling. Tapi butuh Memang kebesaran hati itu kebesaran untuk memulai hati. Iya. paham. Tapi Nabi contohnya begitu. Iya. Bahkan, Sudah dicontohkan. iya, pernah suatu ketika Nabi sedang di rumah istrinya, lalu ada istri yang lain itu mengirim makanan. Iya. Kan itu ada yang sangat populer itu. Iya. Lalu istri yang bersama Nabi ini kan cemburu. Lalu pembantu yang mengantarkan piring itu, makanan itu kan istilahnya dipukul tangannya dan jatuh makanannya. Di depan Nabi, para tamu itu. Nabi tidak marah, tapi kemudian mengambil tumpahan itu sambil mengatakan kepada pembantu, ibumu lagi cemburu. Itu kan luar biasa bagaimana beliau bisa menahan situasi emosi yang sebenarnya sangat tidak nyaman kan di hadapan pembantunya, kok istrinya menampar piringnya sampai tertumpah. Tapi situasi itu menjadi enak sekali. Jadi tidak terjadi keributan karena kemampuan untuk kontrol diri yang luar biasa dari Rasulullah. Kontrol diri itu ya. Ada lagi ini Ustadz. Berarti keluarga sakinah itu keluarga yang bagaimana? Keluarga yang sakinah itu keluarga yang ayem, tentrem, kebak ingkang tresna. Kalau orang Jawa sering mengatakannya begitu. Orang keluarga yang damai, sejahtera, penuh dengan cinta kasih, dan cintanya itu tulus. Nah, karena cintanya tulus itu tidak banyak tuntunan. Tapi justru karena cintanya tulus, karena cinta itu memberi dan melayani, maka lebih banyak memberi yang terbaik. Tidak menuntut ini itu, tapi justru kepada pasangannya dia ingin memberi yang terbaik. Nah, karena begitu, maka kemudian yang terjadi adalah saling memberikan yang terbaik. Nah, kalau suami selalu ingin memberikan yang terbaik pada istrinya juga begitu. Itu malah kemudian isinya adalah hal-hal yang terbaik yang ada di dalam keluarga itu. Nah, maka harus dihindari hal-hal yang membuat keadaan itu menjadi tidak sehat. Misalnya marah tadi ya. Marah-marah, selalu minta didengar tapi nggak mau mendengar. Kan kadang-kadang begitu toh. Pasangan itu maunya cuma didengar, tapi begitu gantian harus mendengarkan, dia nggak mau dengar. Itu kan nggak sehat. Lalu tadi suka marah kalau keinginannya tidak terpenuhi, dan kalau ingin harus kudu hari itu juga, saat itu juga. Nah, ini suka marah itu tidak sehat. Lalu kadang ada pasangan itu yang merasa pendapatnya itu yang paling benar dan harus diikuti. Jadi tidak bisa kompromi, tidak bisa melihat perspektif orang lain. Kan mestinya di samping dia punya pendapat, kan sebaiknya kalau menurut ibu gimana? Kan saya gitu tuh. Beri kesempatan pasangannya juga untuk berpendapat. Ada juga yang kebiasaan yang tidak sehat, yang tidak menjadi ciri dari keluarga yang sakinah itu adalah selalu menyalahkan. Jadi kalau ada kesalahan itu selalu ditimpakan pada pasangannya dan tidak pernah ditimpakan pada diri sendiri. Pokoknya selalu yang salah itu orang lain. Nah, yang kadang nggak enak itu begini. Pengen tahu, orang sekarang bilang kepo ya. Kepo dengan rencana dan kegiatan pasangannya. Tapi dia tidak mau diketahui oleh pasangannya. Dia tertutup. Tapi inginnya tahu semua apa yang dilakukan oleh pasangannya. Kan nggak fair. Iya. Kan ada yang gitu. Akhirnya di password. Terus kalau ada acara apa-apa nggak pernah kasih tahu. Saya kadang gini. Ditanya diem. Saya sering kalau telepon teman nanya, Bapak ada Bu? Oh ada. Wah, alhamdulillah. Sering ada. Oh, sedang keluar, nggak ada. Terus
Saya bisa ketemu kapan? Nggak tahu ya, tapi nggak kasih tahu. Wah, ini berarti komunikasinya nggak bagus kan tuh. Mestinya kalau pasangan itu ya seperti sekretaris eksekutif itu kan. Pasangannya mau kemana, mau pulang jam berapa, di mana, itu saling tahu. Kadang-kadang lucu itu ada pertanyaan begitu dijawab, wah nggak tahu ya, tapi nggak kasih tahu lu gimana. Sama pasangannya kok nggak kasih tahu. Itu contoh kalau di dalam masih belum terbuka. Dari sama kita ini, bagi peran ya. bagaimana cara membagi peran antar pasangan dalam mendidik anak, Ustaz? Single parent terutama. Iya, terutama. Bagaimana harus menjadi ayah, menjadi ibu sewaktu. Memang kalau ini ya berbagi peran itu kalau suami istri mestinya harus didiskusikan pembagian perannya seperti apa. Ya. Tapi peran itu bisa bergantian. Jadi gitu, nggak selalu tetap harus begitu, nggak, bisa gantian. Misalnya ayah keluar terus, istri di dalam terus, tidak selalu begitu, bisa gantian. Karena begini, pengalaman selama pandemi ini, menurut survei Balitbank Kementerian Pendidikan, kan anak belajarnya di rumah. Itu ternyata yang lebih banyak mendampingi anak belajar itu ibu. Padahal kan ini work from home. Work from home kan bapaknya juga di rumah. Iya toh? Work from home kan bapaknya juga di rumah. Tapi menurut survei itu 66,3% itu ibu yang mendampingi. Baru 33,7% itu ayah. Jadi separuh. Betul. Nah, ini kan ayah merasa urusanku kan kerja, ibu yang urusan didik anak. Nah, itu. Tapi ada yang hilang di situ, fatherhood menjadi tidak optimal. Bagaimana peran keayahan di dalam pendidikan itu menjadi tidak maksimal. Nah, maka ya secara baik mestinya harus diatur dan bisa gantian. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau single parent? Nah, memang tidak mudah ketika single parent. Wong yang berdua saja kadang-kadang berbagi perannya tidak mudah, tidak bisa sempurna ya. Nggak bisa seimbang. Nggak bisa seimbang, apalagi kalau single parent. Maka kalau single parent dan bisa memerankan fatherhood dan motherhood dengan baik, itu memang single parent yang luar biasa. Karena memang karena nggak ada ayahnya misalnya atau nggak ada ibunya, maka single parent ini harus memerankan kedua-duanya. Karena nggak ada pilihan lain, siapa lagi yang bisa memerankan itu kalau tidak yang bersangkutan. Maka biasanya kalau single parent itu dia akan mencoba untuk memerankan kedua-duanya, berperan sebagai ayah juga berperan sebagai ibu. Tentu itu sangat tidak mudah, tapi banyak single parent yang ternyata bisa melakukan itu dengan baik. Ya meskipun tidak sempurna, tapi anak juga memahami kok kalau orang tuanya tidak sempurna karena cuma satu. Anak memahami pada akhirnya memahami karena orang tuanya dengan sungguh-sungguh akan memerankan dua peran penting ini jadi satu. Itu memang tidak mudah, tapi banyak single parent yang bisa. Ini juga ada pertanyaan lagi tentang mengontrol ego yang berlebihan dari pasangan. Yang muncul sikap dominan. Nah, iya, ini memang kadang ada pasangan itu yang dominan karena egonya. Nah, kalau egonya, ini juga mudah marah. Ini orang pandai, ini kalau orang Jawa bilang gitu. Saya masih dongkol, tapi yang marah udah selesai. Tadi kita bilang, lukanya lagi belum bilang, udah plong, tapi yang kena masih pleng ini. Dosakah saya kalau pura-pura baik sebagai seorang istri? Di dalam masih panas. Padahal di dalam masih panas. Ya minum es ya, biar tidak panas. Ya, ada dua pertanyaan tadi, bagaimana pasangan yang dominan. Kalau pasangan yang dominan itu biasanya memang betul karena egonya yang masih tinggi. Nah biasanya ego ini nanti akan mulai berkurang bersama bertambahnya usia. Yang sehat kan begitu. Orang itu kalau semua orang itu kalau masih kecil pasti egois. Pertumbuhan ego itu mulai kecil egois, tapi makin lama, makin dewasa, makin tua,
mestinya berkembang menjadi altruis. Turun ya tadi ya. Egonya turun diganti dengan lebih memperhatikan orang lain. Yang tadinya egosentrik, senternya itu pada egonya sendiri. Kalau altruis itu senternya pada orang lain. Maka kalau orang dewasa, orang tua itu biasanya lebih memperhatikan orang lain. Nah, sayangnya ada beberapa pasangan itu yang perkembangan egonya itu berhenti. Berhentinya tidak gede-gede gitu loh Pak. Tidak matang-matang sehingga tidak menuju kepada altruis. Tidak menuju kepada yang lebih bisa memperhatikan pasangan. Yang ingin dituruti kemauannya sendiri, senternya selalu pada dirinya sendiri, tidak peduli dan seterusnya. Itu tuh yang egonya masih tinggi. Nah, bagaimana caranya? Bantu dia supaya berkembang menjadi lebih harus dibantu. Nah, kan tugas pasangannya membantu. Yang kedua, pasangan juga harus mulai bersikap tegas. Karena kalau orang egonya tinggi, terus dituruti, nanti egonya akan tinggi terus. Makanya sekali waktu juga belajar untuk berkata tidak, untuk menyampaikan bahwa itu sudah berlebihan, misalnya bahwa itu menyakitkan, misalnya itu melukai, itu perlu disampaikan supaya ketika kita bisa berlaku tegas, pasangan yang egois tadi juga istilahnya sekali-sekali kena batunya gitu, bahwa apa yang dia inginkan itu tidak selalu bisa terpenuhi. Apa yang menurut dia baik itu sebetulnya tidak selalu baik. Ketika ada yang mengingatkan, itu yang saya kira dengan cara yang baik bisa dikomunikasikan. Dia juga nggak sadar ya Tata. Kalau dia nggak sadar karena egonya itu tadi, karena egonya yang masih terlalu tinggi, sekali-kali dibenturkan. Nah itu sekali-sekali dengan cara yang bijak, bagaimana agar dia bisa menyadari bahwa egonya masih terlalu tinggi. Jadi bersikap terbuka itu penting dalam diskusi-diskusi. Lalu pertanyaan berikutnya tadi yang marahnya ngerapanda. Iya, tapi bagaimana kalau ibu ketika dimarahi itu ada dua respon yang bisa kita lakukan. Baper, kemudian marah itu kita simpan, justru disimpan sebagai sakit hati yang tadi, yang marah sudah selesai, yang dimarahi masih menyimpan luka. Atau respon yang kedua, istilahnya masuk telinga kanan, keluar telinga kanan atau keluar telinga kiri gitu ya. Jadi nggak dirasakan, karena begini, respon kita itu sebetulnya terserah kita. Terserah kita, mau dirasakan sebagai sesuatu yang menyakitkan atau tidak. Itu bisa bisa dikelola, bisa kita sendiri. Oh ya itu kan yang punya hati kan kita. Jadi bagaimana kita merespon kemarahan pasangan itu? Ya dia marah ya kita terima, kita tersenyum saja. Itu juga bisa. Atau dia marah, kita ganti marah juga bisa. Atau yang lain. Karena respon itu sebetulnya tergantung kita. Pilihannya. Nah, maka saya menyarankan kita coba pilih respon yang lebih positif. Nah, respon yang lebih positif itu jangan terpancing dengan kemarahan. Ya. Meskipun lagi marah kok malah pesan-pesan. Mungkin ya tidak usah pesan-pesan. Ya, Pak, marah ya didengarkan, tapi nggak usah dimasukkan ke dalam hati. Cuma nanti kalau sudah selesai dikasih tahu kenapa harus marah. Katanya sayang, kok marah-marah. Disampaikan baik-baik saja. Saya mau mendengar kok, nggak usah pakai marah. Berarti marah itu pilihan ya tadi? Marah itu pilihan. Ya, dan itu pilihan buruk. Sebetulnya dia bisa menyampaikannya tanpa marah. Iya. Bisa ya, karena saya ingin memberi contoh. Saya kan punya kanal Hirut TV ya. Khairuddin Basori, Hirut TV di YouTube, pengajian-pengajian kita. Nah, saya kan supaya manfaatnya banyak kan saya share kemana-mana. Nah, termasuk ya teman-teman itu kan ya ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Nah, suatu ketika istri bilang, aku mau ngomong, tapi nggak usah pakai marah kan? Nggak usah, kenapa? Ini yang ini masuk dikirimi juga. Ini kan janda. Wah,
ini urusan perempuan itu kalau dengan yang begini-begini peka. Nah, makanya siap. Jadi itu saja ini dengan terbuka. Tapi dia mengatakannya juga sudah bisa tidak pakai marah. Kalau dulu pakai marah, itu kalau namanya cemburu kan dulu pakai marah. Nah, tapi sekarang karena sudah latihan, dia sudah bisa mengekspresikan apa yang dirasakan tanpa amarah. Mbok itu rasa dikirimi Mas ini kan janda. Oh iya siap. Saya juga gitu. Saya tidak usah juga nggak usah marah. Masa kamu nggak percaya sama saya cuma ngirimin begitu? Ini kan pengajian marah memang. Saya jawab siap. Itu malah bagus kan, enak. Saling bisa mengerti apa yang dirasakan oleh pasangannya. Mungkin begitu. Terima kasih Ustaz Khairuddin Basori atas tausiahnya tadi. Sederhananya sakinah itu kebak tingkat tersenang. Itu sudah semuanya ada di situ, macam-macam, ada sabar, ada ikhlas, saling mengerti, dan lain-lain tadi yang sudah disampaikan itu tadi. Dan semuanya konsep sakinah, kemudian mawaddah, warohmah itu sudah dengan sangat baik dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga di dalam Al-Quran agama kita sudah mengajarkan demikian. Maka mari kita tauladani sikap-sikap Rasulullah dalam membina keluarga, dalam membangun keluarga, membersamai keluarga sehingga mencapai keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Dan kami doakan semoga yang jamaah kita juga dapat sama-sama berusaha untuk menjalin komunikasi yang lebih baik lagi dengan pasangan kita dalam keadaan apapun, situasi yang bagaimanapun, karena masa depan keluarga itu ya di tangan bersama, tidak hanya di salah satu tanggung jawab pundak anggota keluarga saja, tetapi bersama-sama. Tadi konsepnya adalah tumbuh dan berkembang bersama. Insya Allah kajian kita akhiri dulu sampai detik ini dulu karena waktunya sudah selesai. Insya Allah akan dilanjutkan lagi pada saat yang lain dengan topik-topik yang nanti akan kita siapkan, dan insya Allah nanti kami lain waktu minta bantuan lagi untuk membersamai kita dan para jamaah. Marilah kita tutup kajian kita dengan lafaz hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.